Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Kali ini Ocu akan menceritakan salah satu film terbaik dari dunia kungfu. Film ini berkisah pada tahun 1917-an yang dimana tentunya kita masih berada di dalam lato-lato kakek buyutnya kita semua. Seorang pendekar kungfu yang memiliki ulti di atas rata-rata dipaksa harus kembali menunjukkan sisi kelamnya karena aib sang pendekar dibongkar oleh seorang detektif polisi yang pintar lagi jenius. Apakah yang akan dilakukan oleh sang pendekar atau bagaimanakah nasib dari seorang detektif ini? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Film dibuka dengan jatuhnya alarm super canggih yang membuat pasangan suami istri ini terbangun dari tidurnya. Sang suami bernama Liu Jinqi segera mempersiapkan alat-alat untuk beliau mencari nafkah. Sementara istrinya bernama Ayu tidak pakai ting-ting menyiapkan breakfast untuk keluarga tercintanya. Di rumah dengan konsep minimalis yang menyatu dengan alam ini juga terdapat dua orang anak laki-laki dari hasil hubungan ranjang mereka. Putra sulung mereka bernama Fang Zeng sedangkan putra bungsunya bernama Xiao Tian. Di meja makan, Fang Zeng memohon kepada sang ayah untuk memberikan lagi seorang adik baginya. Di sini dapat kita ketahui bersama bahwa Fang Zeng memang anak teladan yang patut kita contoh karena ia sangat mengerti akan kebutuhan sang ayah. Di pabrik pembuatan kertas tempat Liu Jinqi bekerja, tiba-tiba didatangi oleh dua orang preman yang petentang-petenteng meminta uang kepada bosnya Liu Jinqi. Tentu saja si bos ini mempertahankan hartanya dan enggan untuk memberikan uang. Namanya juga preman, mereka berdua langsung menghajar si bos dan seorang karyawan lainnya. Istri si bos pun berteriak dengan kencang meminta pertolongan dari warga. Namun apalah daya seorang perempuan yang sudah tua, ia pun juga ikut dihajar oleh preman ini. Sementara itu Liu Jinqi yang ketakutan bersembunyi di belakang pabrik. Mendengar teriakan kesakitan sang juragan membuat Liu Jinqi mengalahkan rasa takutnya dan menyerang preman ini. Liu Jinqi yang tidak ahli dalam bela diri hanya bisa menahan pukulan dan terus memeluk tubuh preman berbadan besar. Sementara itu preman berbadan kecil juga ikut menyerang Liu Jinqi membabi buta menggunakan pedangnya. Alhasil dari kecerobohannya ia tak sengaja menyabet punggung rekannya dan membuat telinga rekannya putus terkena sabetan pedang. Situasi semakin rumit dan kacau membuat tensi kedua preman ini menjadi tinggi. Preman berbadan kurus pun melompat terbang ke udara untuk menghabisi Liu Jinqi. Entah karena sial atau tolol, ia terjatuh dan terbentur dengan keras yang membuatnya innalillahi. Melihat rekannya telah berpulang membuat preman berbadan besar semakin mengamuk dan membanting Liu Jinqi ke dalam sungai di belakang pabrik. Hal itu sontak membuat anak-anak dan para warga terkejut melihat apa yang mereka saksikan. Preman berbadan besar ini tiada henti terus-menerus melancarkan tinju Aldostek 500 kepada Liu Jinqi. Namun entah bagaimana bisa terjadi, secara tak sengaja pukulan Liu Jinqi mengenai kepala sang preman yang membuat ia juga menyusul rekannya meninggalkan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Keesokan harinya desa mereka didatangi oleh detektif dan polisi kota. Mereka pun melakukan autopsi pada kedua tubuh mayat preman tempo hari. Detektif polisi berpengalaman ini bernama Baiju. Setelah melakukan beberapa pengecekan, ia pun menemukan tato di bawah telinga mayat bertuliskan Yang Dongseng. Yang mana Yang Dongseng ini ternyata merupakan nama dari si mayat yang telah membuat kerusakan dan perampokan di beberapa tempat. Baiju segera melaporkan pada atasannya untuk memberitahu
memberitahukan bahwa Yang Dongseng yang termasuk 10 buronan kelas kakap telah terbunuh. Atasan dari Baiju ini sangat senang karena Yang Dongseng telah tertangkap dan terbunuh pada daerah kekuasaannya. Dan atasan polisi ini akan memberikan hadiah dan penghormatan kepada Liu Jinqi. Akan tetapi Baiju dengan insting tajam dan berbekal pengalamannya, Baiju merasakan ada kejanggalan pada kematian Yang Dongseng dan rekannya. Bagaimana tidak, seorang Yang Dongseng yang memimpin berbagai perampokan bisa-bisa tewas di tangan seorang buruh pekerja pabrik kertas yang tak memiliki senjata. Malam harinya Baiju menanyakan kepada ketua desa tentang asal-usul Liu Jinqi. Ternyata Liu Jinqi tidak berasal dari klan Liu dan Jinqi hanya memakai nama klan Liu karena menikahi Ayu. Ayu ternyata adalah seorang janda yang mempunyai satu anak bernama Pang Zeng. Dengan kata lain, Pang Zeng adalah anak tiri bagi Liu Jinqi. Sedangkan Xiao Tian barulah anak kandung dari hasil pernikahan Jinqi dan Ayu. Ketua desa melanjutkan bahwa Liu Jinqi dulunya berasal dari klan bernama Gong dan ia berasal dari keluarga pemotong hewan. Seketika otak Baiju langsung traveling ke masa lalu mengingat kata pemotong hewan. Pasalnya dahulu ia mengerjakan kasus meninggalnya pemotong hewan dengan gigi yang patah dan mata yang merah. Kematian ini sama persis dengan apa yang terjadi kepada Yan Dongseng. Semakin kepo dan semakin tak percayalah Baiju kepada Liu Jinqi yang hanya warga sipil biasa. Karena bekas luka pada mayat tersebut merupakan teknik pukulan kungfu tinggi yang mematikan. Pasalnya teknik ini merusak otak dan menghentikan jantung dengan cepat. Dan sekali lagi, teknik kemampuan ini hanya bisa dilakukan oleh pendekar kungfu di atas kemampuan rata-rata. Keesokan paginya Baiju yang penasaran dengan siapa sebenarnya Liu Jinqi, ia pun mendatangi rumah istrinya di saat Liu Jinqi sedang bekerja. Baiju pun kembali melontarkan pertanyaan kepada Ayu tentang asal-usul Liu Jinqi. Jawaban Ayu pun sama persis dengan jawaban ketua desa. Dan Ayu tak pernah sekalipun menanyakan tentang asal-usul keluarga Liu Jinqi. Baiju pun mendatangi Liu Jinqi ke tempat ia bekerja untuk melakukan interogasi. Dengan sedikit bingung, Liu Jinqi pun memperagakan bagaimana bisa terbunuhnya Yan Dongseng dan temannya. Sambil terus mendengarkan Liu Jinqi bercerita, Baiju si detektif jenius mulai memvisualisasikan dan menempatkan Liu Jinqi sebagai seorang ahli kungfu. Dimulai dari bagaimana telinga Yang Dongseng bisa terputus, hingga kematian rekan Yang Dongseng bagi Baiju ia tewas bukan karena terjatuh, melainkan karena pukulan Jinqi yang tepat mengenai titik vital bernama titik Yunmen. Hal ini mengakibatkan mencegah aliran darah masuk ke arteri jantungnya. Meskipun istri bos pabrik memberikan pernyataan bahwa saat perkelahian terjadi, Liu Jinqi tidak melakukan apa-apa. Namun berbeda dengan teori Baiju yang menurutnya, semua bekas di tempat kejadian perkara tidak menunjukkan demikian. Dan penjelasan Liu Jinqi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. 你已准备好。 Bahkan Baiju dengan teorinya menganggap Liu Jinqi sengaja mendorong Yang Dongseng ke dalam sungai. Dan di sana Liu Jinqi melepaskan pukulan mematikan yang mengenai saraf pagus. Akibat dari pukulan ini menyebabkan terhentinya detak jantung dan membuat pendarahan pada otak. Itulah mengapa mata Yan Dongseng bisa berubah menjadi merah seperti para listrik yang begadang 5 hari.
Esok harinya Baiju kembali menemui Li Jinqi yang sedang memotong bambu bersama beberapa warga. Dengan cermat dan teliti, Baiju memperhatikan setiap tarikan napas Liu Jinqi. Manusia konvensional pada umumnya menarik nafas 10 hitungan ke dalam tubuh di saat sedang mengangkat beban. Namun Jinqi menarik nafasnya hanya dalam 2 hitungan dan Baiju membuktikan hal tersebut dengan cara yang cukup ekstrim, yakni Baiju mendorong Liu Jinqi agar terjatuh ke dalam sungai. 赵薇在公之下，起码4段以上的功夫底子，才能蓄气于丹田。他很重的，徐大人。Bagi warga lainnya, tersangkutnya Jinqi pada ranting pohon merupakan sesuatu yang wajar. Tapi tidak bagi Baiju yang memperhitungkan jarak ketinggian, lalu ditambah, dikurangi, dibagi, dan dikalikan dengan berat badan Liu Jinqi. Harusnya Liu Jinqi langsung terjatuh ke dalam sungai tanpa tersangkut terlebih dahulu. Baiju mengetahui Liu Jinqi secara refleks menggunakan teknik Qinggong atau teknik meringankan tubuh. Setelah tersadar bahwa Baiju hanya mengujinya, barulah Liu Jinqi mengubah kepadatan tubuhnya dan mematahkan ranting pohon agar ia sengaja jatuh ke dalam sungai. Sungguh ilmu dan teknik yang mantap digunakan untuk mengintip cewek yang sedang mandi. 下水的速度只有它体重的8倍，除非它的质量随时变化。 Bukannya mengucapkan I'm sorry kepada Liu Jinqi, Baiju dengan tampang tak bersalahnya masih menatap tajam penuh curiga terhadap Liu Jinqi. Jinqi yang berpegang teguh dengan prinsip hablum minallah hablum minannas ini tetap memberikan senyuman kepada Baiju yang telah mencelakakannya. Setelah itu Baiju bertemu dengan rekan detektifnya dan Baiju meminta rekannya ini untuk datang ke desa tempat Liu Jinqi berasal. Hal ini bertujuan apakah Jinqi berkata benar tentang asal-usulnya ataupun sebaliknya. Entah bagaimana ceritanya, Baiju telah berada di rumah Liu Jinqi dan sedang makan malam bersama. Suasana tiba-tiba menjadi hening tatkala Baiju terus-menerus mengungkit tentang masa lalu Jinqi. Baiju pun mendesak Jinqi kenapa ia tak mau pulang ke kampung halamannya membawa Xiaotian bertemu dengan kakeknya. Jinqi pun menceritakan bahwa dahulunya ia memiliki kuda dan sangat menyayangi kuda tersebut. Akan tetapi ayah Jinqi membunuh kudanya dan tanpa sepengetahuan Jinqi, sang ayah memasak kuda tersebut lalu memberikannya kepada Jinqi. Itulah alasan kenapa Jinqi tidak mau lagi pulang ke kampung halamannya. Kemudian Jinqi membicarakan malam yang semakin larut yang artinya ia mengusir Baiju secara halus. Tapi pada dasarnya laki-laki memang tidak memiliki perasaan yang kurang peka. Baiju malah menumpang nginap di rumahnya Liu Jinqi. Saat keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah ini telah tertidur, Baiju yang kepo lagi-lagi mengendus aroma tubuh Liu Jinqi. Hal ini menurut teorinya bahwa seorang ahli kungfu mengeluarkan hawa yang dingin di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba pagi hari ini adalah hari yang paling bahagia sekaligus haru bagi keluarga Liu Jinqi. Pasalnya anak pertama mereka Fang Zeng akan diganti bajunya menjadi warna hitam, pertanda ia telah tumbuh menjadi pria yang dewasa. Setelah acara adat tersebut selesai, Jinqi menemui Baiju yang sedari tadi terus-menerus memperhatikannya. Baiju tetap konsisten menanyakan tentang asal-usul Liu Jinqi, serta ia pun menanyakan apa yang telah terjadi 10 tahun yang lalu. Akhirnya Jinqi pun mengatakan dan mengakui bahwa dirinya 10 tahun yang lalu adalah seorang pelaku kasus pembunuhan dan ia dipenjara selama 10 tahun sebelum dirinya bebas. Jinqi pun melanjutkan, memang benar ayahnya adalah seorang pemotong hewan dan suatu ketika pemotong hewan lainnya meminjam uang kepada ayah Jinqi dan tak pernah mau untuk mengembalikannya. Ayah Jinqi memberikan parang dan menyuruh Jinqi untuk membunuh pemotong hewan yang berhutang tersebut. Setelah membunuh, Jinqi terdiam
diam dan merasa bersalah melihat anak dari pemotong hewan yang telah ia bunuh. Setelah bebas dari penjara, Jinki memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan memulai awal hidup yang baru. Lalu Jinki meminta kepada Baiju agar melepaskannya dan tak mengganggu lagi hidup dan keluarganya. Jinki pun pergi dengan keluarganya, sementara itu Baiju terdiam tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar permintaan tulus Jinki nan penuh haru. Baiju yang awalnya telah percaya dengan cerita Jinki, tiba-tiba ia melihat Jinki memancarkan energi ki yang luar biasa. Bagaimana tidak? Pasalnya kulit warga dihinggapi oleh lalat, sementara Liu Jinki membuat lalat terlempar dari kulitnya. Baiju pun muncul dengan ide gilanya untuk kesekian kali mencoba menguji kemampuan Liu Jinki. Baiju mengambil sabit besi tajam lalu dihantamkannya pada bahu Liu Jinki. Melihat darah yang keluar dari tubuh Jinki membuat semua warga terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Baiju. Warga yang tadinya baik dan santun kepada Baiju kini telah berubah menjadi benci. Seorang tamu datang dan ternyata itu adalah rekan detektifnya Baiju. Ia datang untuk menyampaikan hasil dari penyidikannya, bahwa ternyata apa yang diceritakan Liu Jinki terbalik dengan fakta sebenarnya. Liu Jinki berasal dari orang Tangut yang berjumlah sekitar 800.000 orang. Dahulunya terjadi pembantaian antara orang Tangut tersebut dan hanya menyisakan 72 orang. 72 orang terkuat yang tersisa ini pun dijuluki kelompok 72 iblis yang kejam membunuh tanpa belas kasihan. Eksekutor utama dalam kasus tragis ini adalah wakil ketua dari kelompok 72 iblis yang bernama Tan Lung. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu dan setelah itu wakil ketua 72 iblis ini meninggalkan kelompoknya. Jika dicocokkan dengan datangnya Jinki ke desa Liu, bisa dipastikan Jinki adalah Tang Lung sang wakil ketua 72 iblis yang menghilang. Dan kebetulan Baiju lah detektif yang bertugas 10 tahun yang lalu menyelidiki kematian tukang pemotong hewan. Mereka dibunuh dengan sadis, bahkan dagingnya diisikan ke dalam roti bakpao untuk dimakan. Dengan segera senja itu juga Baiju akan berangkat ke ibu kota untuk meminta surat penangkapan bagi Liu Jinki alias Tang Lung. Namun secara tak sengaja ia bertemu dengan Jinki dan Jinki menawarkan untuk mengantarkan Baiju menempuh jalur jalan pintas agar cepat sampai ke ibu kota. Baiju yang telah mengetahui identitas asli Liu Jinki begitu tampak sangat ketakutan, bahkan untuk berbicara saja Baiju terlihat seperti orang menggigil. Ditambah lagi luka sabit besi tajam yang dilakukan oleh Baiju kemarin, hari ini tiba-tiba luka itu telah sembuh, yang artinya tak perlu diragukan lagi kemampuan wakil ketua kelompok 72 iblis ini. Baiju pun dituntun masuk jauh ke dalam hutan. Bunyi hewan yang saling bersahutan dan beberapa makam tua menambah kengerian bagi Baiju yang saat ini sedang bersama eksekutor kelompok 72 iblis. Baiju hanya bisa berdoa pada Yang Maha Kuasa karena Tang Lung bisa membunuh dirinya dengan mudah kapanpun ia mau. Sesaat kemudian Tang Lung menghentikan langkahnya dan ternyata Tang Lung malah memberikan pelukan perpisahan seraya berkata hati-hati memilih capres. Tang Lung menyuruh Baiju untuk terus berjalan ke depan. Namun hanya beberapa langkah Baiju pun menoleh ke belakang dan Tang Lung telah menghilang seperti janji caleg. Ternyata jalan yang ditunjukkan Tang Lung benar-benar merupakan jalan pintas menuju kota.
Baiju pun langsung melaporkan kepada atasannya perihal Tanglung dan kelompok 72 Iblis. Sang atasan yang berpengalaman ini menyarankan Baiju untuk menutup kasus Tanglung dan kelompok 72 Iblis karena hal tersebut tentunya akan membahayakan nyawa mereka. Terlebih lagi hakim di wilayah ini tidak akan mengeluarkan surat penangkapan jika tidak ada uangnya. Singkat cerita, sampailah Baiju ke tempat sang hakim dan benar saja untuk mengeluarkan surat penangkapan Tanglung, hakim yang sangat adil dan bijaksana ini meminta uang sebanyak 20 tel perak yang artinya jumlah ini sama besarnya dengan gaji Baiju bekerja selama 4 tahun. Sebagai petugas kepolisian yang presisi, Baiju akhirnya mendatangi rumah mantan istrinya untuk meminjam uang. Demi keluarnya surat penangkapan, Baiju rela harus menekan rasa malunya. Di sini dibuktikan lagi bahwa Baiju adalah benar-benar polisi yang jujur. Pasalnya ayah dari mantan istrinya alias mertuanya melakukan jual beli obat palsu di masa lalu. Meski mertuanya sendiri, Baiju tak pernah melepaskan mertuanya dari tuntutan hukum. Akhirnya sang mertua memutuskan bundir dan itulah sebab musabab kenapa dan mengapa Baiju dan istrinya bercerai. Sebelum pulang, Baiju sebagai mantan menantu tetap mengirimkan dan membacakan Yasin untuk mantan mertuanya. Keesokan harinya dengan semangat yang berfire-fire, Baiju memberikan uang yang dimintai dan hakim pun mengeluarkan surat penangkapan Tanglung. Hakim pun meminta bantuan kepada kelompok 72 Iblis untuk menangkap dan membunuh Tanglung. Pada dasarnya kemampuan polisi tidak akan kuat dan mampu menandingi kehebatan kungfu Tanglung. Awalnya sang hakim bersemangat memberitahukan tentang di mana keberadaan Tanglung beserta informasi mengenai anak dan istrinya. Seketika ia langsung pucat dan keringat dingin tatkala mengetahui Tanglung adalah anak dari ketua kelompok 72 Iblis, yang berarti secara tak langsung hakim ini meminta bantuan sang ayah untuk membunuh anaknya sendiri. Tiba-tiba ketua dengan amarahnya melepaskan pukulan mematikan kepada sang hakim dan pukulan ketua ini sama persis dengan pukulan Tanglung. Lalu ketua meminta kepada bawahannya untuk membawa Tanglung kembali, yang bertujuan Tanglung diminta untuk menggantikan posisi ketua. Di desa Liu saat ini semua warga tengah bersukacita dan memberikan penghargaan kepada Jinki karena aksi heroiknya di tempo hari. Sementara itu di sisi lain, kelompok 72 Iblis telah sampai di desa Liu dan mereka membuat kerusakan. Tiba-tiba suasana yang bahagia ini dirusak oleh kedatangan dua orang pendekar kungfu yang mana salah satunya adalah ibunya Jinki. Sang ibu langsung meminta Jinki untuk berlutut dan ibu memberikan tamparan yang keras. Warga yang ada di sana pun terlihat heran dan ketakutan. Sang ibu pun menghajar Jinki terus-menerus menyuruh untuk mengatakan identitas Jinki yang sebenarnya. Jinki yang terus diam membuat sang ibu membunuh ketua desa. Agar tindakan brutal sang ibu tidak berlanjut lebih parah, Jinki yang warga tahu sebagai pria yang teladan, baik dan tidak sombong seketika menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Disinilah aksi dan gerakan kungfu profesional diperlihatkan Jinki dengan mode seriusnya. Tatapan mata dari seorang pembunuh telah Tanglung tampakkan. Warga dibuat terkejut, terheran-heran melihat dan mengenal Jinki sebagai pria yang santun. Ternyata seorang ahli kungfu profesional. Apalagi Ayu istrinya dibuat terdiam 1000 kata melihat sisi lain dari suaminya. Sementara Xiao Tian tersenyum bangga seolah meminta sang ayah untuk mengalahkan lawannya.
Meskipun digengbeng bersama, namun Tanglung bukanlah tandingan mereka. Ibarat ulti badang level 15, Tanglung melepaskan pukulan bertubi-tubi yang menyebabkan salah satu dari kelompok 72 iblis ini innalillahi. Sang ibu pun menangis melihat Tanglung benar-benar tak ingin kembali lagi pada keluarganya. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, Tanglung sengaja pergi menjauh untuk melanjutkan pertarungan. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan melainkan ikatan keluarga juga ikut berperan. Tanglung yang sekali lagi mengatakan tidak ingin pulang membuat sang ibu menyerang dengan tujuan untuk membunuh. Tanglung yang masih belum serius bertarung mendapatkan beberapa luka pada tubuhnya. Tapi tidak kali ini, Nawaitu Tanglung pun telah berubah menjadi Nawaitu hendak membunuh. Setiap gerakan pedang dan lincah dari sang ibu dibuat tak berarti apa-apa. Dengan gerakan cepat satset-satset, Tanglung telah mematahkan tangan lawannya. Tanglung yang masih mempunyai hati yang lembut seperti saya tetap berusaha untuk menyelamatkan sang ibu. Namun kekuatan kerbau satu kandang ini pun membuat sang ibu harus terjatuh ke dalam jurang air terjun. Disinilah momen mengharukan terjadi tatkala melihat dua ekor kerbau harus terjatuh ke dalam sungai. Malam harinya Tanglung pulang ke rumah dengan beberapa luka. Ayu yang benar-benar berpegang teguh pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 124 ini tetap berbuat baik dan berbakti pada suaminya. Meskipun ia telah mengetahui identitas suaminya. Ayu ternyata sudah mengemaskan baju seluruh keluarganya untuk berlindung di benteng desa bersama warga lainnya. Akan tetapi Tanglung sadar bahwa yang diinginkan kelompok 72 iblis adalah dirinya. Maka Tanglung pun menolak ajakan Ayu dan akan membereskan masalah ini seorang diri. Keesokan harinya Baiju yang telah sampai di desa Liu dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Banyaknya warga yang tewas membuat Baiju menyadari bahwa kelompok 72 iblis telah duluan sampai di desa Liu. Tanglung pun menghampiri Baiju dan menagih janjinya yang tak akan pernah lagi kembali ke desa Liu. Rekan polisi Baiju yang melihat eksekutor pembunuh berdiri di hadapan mereka membuat mereka ketakutan dan tak mau mematuhi perintah Baiju. Para polisi ini memilih untuk membiarkan Tanglung saling membunuh dengan kelompoknya. Dan setelah itu barulah polisi ini akan bekerja. Sungguh cara bekerja yang mantap dan jenius. Seluruh warga pun mengungsi ke benteng desa dan Ayu beserta anaknya tentunya juga ikut berlindung. Sementara itu Baiju dan Tanglung duduk bersama dan Baiju menanyakan mengapa Tanglung tidak membunuhnya tempo hari di dalam hutan. Tanglung berkata bahwa ia mempercayai Baiju dan Ayu mengatakan bahwa Baiju adalah seseorang yang baik. Mendengar perkataan dan tulusnya hati seorang pembunuh yang sudah benar-benar telah tobat, membuat Baiju yang jenius ini akan menggunakan keahliannya. Baijung akan membuat Tanglung mati sementara agar kelompok 72 iblis dan polisi akan melepaskannya. Baiju menjelaskan bahwa tahap kematian ada 3. Yang pertama koma, kedua degenerasi, dan ketiga kematian akhir. Baiju pun akan melakukan penekanan pada titik saraf tertentu. Dan polisi pun benar-benar terkecoh lalu polisi ini membenarkan bahwa Tanglung telah mati. 分3个阶段，我完全死亡，让你先进入第1个阶段。
Namun kematian tahap pertama ini tidak akan membuat kelompok 72 iblis terkecoh, sehingga Baiju akan membuat Tanglung mati pada tahap kedua, yakni tahap degenerasi. Baiju pun menekan titik saraf Tanglung yang ada di nadi lehernya, sehingga nafas dan detak jantung akan benar-benar terhenti. Tanglung tidak akan lagi merasakan sensasi apapun dan tidak akan ada tanda kehidupan sama sekali. Bagian krusialnya adalah jika Baiju telat membangunkan Tanglung dalam batas waktu 15 menit, maka Tanglung akan benar-benar mati. Baiju pun berhasil membuat kelompok iblis ini percaya bahwa wakil ketua mereka benar-benar telah tiada. Namun sialnya kelompok ini malah melakukan ritual nyanyian adat untuk menghormati kepergian sang wakil ketua. Barang tempat berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Baiju tak hentinya memantau waktu hitungan mundur yang terus berjalan. Namun kelompok 72 iblis ini masih belum meninggalkan mereka. Akhirnya mau tidak mau Baiju harus segera membangunkan Tanglung dari degenerasinya. Kelompok 72 iblis yang berbahagia dan tertawa huhe melihat sang wakil ketua hidup kembali. Tiba-tiba mereka semua dibuat terkejut dengan Tanglung yang mengambil pedang dengan cepat lalu memotong tangannya sendiri. Tanglung berkata bahwa Tanglung yang dulu menggunakan tangannya untuk membunuh, sekarang ia kembalikan tangan tersebut pada kelompok 72 iblis. Mereka semua merasa kecewa karena Tanglung lebih memilih istri dan anaknya. Mereka pun pergi sembari mengatakan mungkin ketua 72 iblis alias ayah kandung Tanglung sudah berada di rumah Tanglung dengan anak dan istrinya. Dan benar saja ketika Tanglung pulang ke rumah, ia mendapati ayahnya sudah berada di sana sambil bernyanyi bersama Xiao Tian. Melihat tangan sebagai aset bagi pendekar kungfu ini telah terputus, membuat sang ayah berteriak dengan keras sampai membuat rumah bergetar. Lalu sang ayah menceritakan momen di masa kecil Tanglung yang membuat Tanglung dan ayahnya terharu. Dan Tanglung mengatakan bahwa tangannya ini sengaja ia buat terputus sebagai tanda ia telah putus hubungan dengan ayahnya maupun kelompok 72 iblis. Lalu sang ayah berkata akan membiarkan dan melepaskan Tanglung, tapi Xiao Tian sebagai gantinya. Sang ayah pun mengangkat Xiao Tian ke udara dan hendak akan membunuh Xiao Tian. Disinilah kita akan melihat bagaimana kemampuan ketua dan wakil ketua ini bertarung dengan serius. Ternyata sang ayah memiliki immortal yang membuat ia kebal dari senjata tajam. Keahlian berpedang Tanglung tak perlu diragukan lagi dan selalu mengenai tepat sasaran. Namun semua itu tak berarti apa-apa bagi ketua kelompok 72 iblis ini. Sementara itu, Baiju yang telah sampai di rumah Tanglung segera masuk dari ruangan bawah tanah. Sang ketua melepaskan pukulan skill 3 Gatot Kaca yang dikokang dengan sekuat tenaga membuat Tanglung harus terlempar sampai menembus 2 bagian dinding rumah. Baiju dari bawah lantai kembali menunjukkan keahliannya dan menusuk saraf kaki sang ketua. Baiju pun ikut diserang dan ditarik ke atas. Di saat itulah Baiju kembali menusukkan 3 jarum pada leher ketua yang mengakibatkan beberapa saraf penting telah terputus.
Tanglung kembali menyerang ayahnya dengan nawaitu yang tidak main-main dengan tujuan benar-benar untuk membunuh. Kali ini tebasan demi tebasan pedang telah mampu menembus immortal sang ayah. Ternyata ini semua dikarenakan efek jarum yang ditusukkan Baiju telah merusak saraf kekuatan sang ketua. Bertarung dengan tangan kosong tentunya akan merugikan bagi Tanglung yang hanya memiliki satu tangan. Awalnya Tanglung mampu mengimbangi kecepatan sang ayah, namun apalah daya ibarat melawan suhu yang memberikan tutor kepada muridnya. Alhasil Tanglung harus menerima pukulan tepat pada titik kelemahannya. Tanglung yang sudah tidak berdaya akan segera dikirimkan sang ayah ke liang lahat. Namun di sisi lain Baiju melihat di telapak kaki ketua 72 iblis ini masih terdapat satu jarum yang melekat. Dengan sisa-sisa tenaga Baiju berlari dan menusuk satu jarum khusus yang cukup besar pada leher ketua. Tiba-tiba saja kuasa Allah turun melalui petir dan menyambar tubuh ketua melalui jarum yang ditusukkan oleh Baiju. Akibat hal tersebut membuat sang ayah sekaligus pemimpin kelompok 72 iblis ini tewas terbakar dan meninggalkan dunia yang hanya permainan dan tempat senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Beruntung bagi Tanglung yang masih bisa selamat dan bisa melanjutkan hidupnya. Namun berbeda dengan Baiju, ia terluka parah dan harus tewas karena pukulan ayah Tanglung mengenai tepat pada titik organ vitalnya. Awal film dibuka dengan alarm super canggih dan di akhir film juga ditutup dengan alarm super canggih tersebut. Tanglung kembali menjalani hari-hari dan aktivitas seperti biasanya. Namun yang berbeda, saat ini ia hanya memiliki satu tangan. Dan sebelum berangkat mencari nafkah, Ayu menghampiri suaminya dan memanggilnya dengan nama Liu Jinqi. Yang artinya keluarga ini telah menemukan arti kebahagiaan tanpa ada yang ditutupi maupun disembunyikan lagi. Tamat ending yang menatap mata Ayu seperti menatap mata Natasha Wilona.